Makanya itu harapannya ya warga Jabar juga kan lebih taat pajak, karena ketika jalan infrastrukturnya memang kerasa enak, pasti warga pun dengan senang hati buat bayar pajak. Dan tugas kita sebagai penyelenggara pemerintahan adalah membuka akses yang mudah dan cepat bagi warga untuk bayar pajak. Betul. Ini saya sudah bertemu nih sama, namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya kan? Sesuai. Akhirnya Lantang ngomong di media sosial. Iya. Betul kan? Iya, Pak, di sosmed. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Harapannya apa ke depan? Harapannya lebih dipermudah lagi, Pak, proses semua di Samsat, mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi, itu lebih dipermudah lagi, Pak. Dan Iya. mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, ya harus. Kalau saya pengen online. Iya. Ayah tukang las motong nak, dia potong aja, bongkar supaya tidak menyulitkan kebersihan. Akibat dipagar tidak ada yang nyapu. Jangan teh simpen aja di Agad Workshop kan, nanti dibuatkan untuk pagar baru, bisa kan dipotong, kalau dipotong. Selamat datang di Ekho Hamzah Channel. Di sini, kita tidak hanya melihat cerita, kita mengungkap kebenarannya. Wangi, ayo Siliwangi tengah jaga lawang. Ya, hebat. Semangat ya. Semangat. Oh, udah. pajak Ibunya, Bu ya. Ingat amanat saya ya. Beliin motor listrik untuk dia. Udah, nanti pulang dari sini, pulang dari Kopo, pulang dari Jakarta, pulang dari Tambun, pulang ke sana, langsung hari Senin proses mobilnya. Dimutasikan. Beneran nih Pak? Oh, beneran, masa saya bohongan. Dengan lembut, KDM menyerahkan uang itu ke tangan kakek tersebut. Berapa Ibu? 4 juta. 4 juta. 4 juta, ya kan? Nanti ditambah THR lebarnya 1 juta. Makanya itu harapannya ya warga Jabar juga kan lebih taat pajak, karena ketika jalan infrastrukturnya memang kerasa enak, pasti warga pun dengan senang hati buat bayar pajak. Dan tugas kita sebagai penyelenggara pemerintahan adalah membuka akses yang mudah dan cepat bagi warga untuk bayar pajak. Suasana mendadak hening saat Lantang memberanikan diri melangkah mendekati KDM. Wajahnya terlihat penuh harap, namun juga menyimpan kegelisahan yang selama ini dipendam. Dengan suara yang sedikit bergetar, Lantang mulai berbicara. "Pak, kami ini cuma masyarakat kecil. Kami ingin taat, ingin patuh bayar pajak. Tapi kadang prosesnya terasa berat, terasa rumit. Kami cuma punya satu harapan. Semoga kedepannya bisa dipermudah, dilancarkan. Baik pajak tahunan maupun pajak 5 tahunan. Di bank mana saja. Pertama, bank satu rumpun yang sama dimanapun kita. Setelah itu, kita pun bisa nyairin bank di bank yang berbeda. Setelah itu, bisa gesekin ATM di ATM siapa aja. Iya. Kan keren gitu loh. Kenapa kita pajak kendaraan bermotor tidak dipikir kayak bank? Ini yang ingin saya wujudkan. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam, bukan sekadar keluhan, melainkan harapan tulus dari rakyat kecil yang ingin melakukan kewajibannya tanpa hambatan. KDM terdiam sejenak, menatap Lantang dengan penuh perhatian. Ia mengangguk pelan, memahami betul apa yang dirasakan. "Terima kasih sudah jujur menyampaikan," jawab KDM dengan tegas namun hangat. "Ini jadi catatan penting, pajak itu kewajiban, tapi negara juga harus hadir mempermudah rakyatnya, bukan malah mempersulit." Ya, secara prinsip saya menyampaikan permohonan maaf sebagai penyelenggara pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya memiliki kewenangan pengelolaan pajak kendaraan bermotor atas kesalahan yang dilakukan pada teknis penyelenggaraan kegiatan.
Gitu. Tapi ini saya sudah bertemu nih sama namanya siapa? Lantang, Pak. Oh, Lantang Ya, menyampaikan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik awal pada faktanya belum bisa berjalan sesuai harapan. Iya. Kan begitu ya? Iya. Ya kan? Sesuai. Akhirnya Lantang ngomong di media sosial. Iya. Betul Ya, kan? Pak, di sosmed. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Harapannya apa ke depan? Harapannya lebih dipermudah lagi, Pak, proses semua di Samsat mulai dari pajak tahunan, 5 tahunan, mutasi itu lebih dipermudah lagi, Pak. Dan Iya. mudah-mudahan bisa semuanya online, Pak. Iya, ya harus. Kalau saya pengen online, Iya. Ya dulu pagar siapa? Pinggiran provinsi Pak, ada jalur bawah. KDM berdiri di pinggir jalan Setiabudi, memperhatikan kondisi sekitar dengan serius. Matanya tertuju pada deretan pagar yang membatasi sisi jalan. Terlihat kotor, dipenuhi sampah yang menumpuk dan sulit dijangkau. Ia menghela napas panjang. Kalau seperti ini terus, petugas pasti kesulitan membersihkan. Ucapnya pelan, namun penuh makna. Tanpa ragu, KDM pun menyampaikan gagasannya. Itu minta aja orang. Yo. Ya. Sudah teh kerja di Bupati Hungkul, urang nek sasapu teh. Beberes drainase trotoar dulu mah jalan provinsi di Purwakarta diberesin sama kita. Sadang, drainasenya saya bangunin. Ya kan? Yang waktu itu oleh BPK dikritik. Kenapa ini jalur provinsi diperbaiki oleh kabupaten? Akhirnya mah nggak jadi gubernur nguruskeun keneh nu kieu keneh wah. Lu kieu teh cukup ku lurah sebenarnya mah. Itu RT. Ini Pak, ini besi-besinya itu bisa dikasihin ke Kita ingin jalan ini bersih, enak dipandang, nyaman dilalui. Kalau bersih, bukan cuma indah, tapi juga bikin pengendara merasa lebih aman dan tenang saat melintas. Nada suara KDM tegas tapi penuh kepedulian. Ini bukan sekadar bongkar pagar. Ini tentang menciptakan lingkungan yang lebih tertata, lebih sehat, dan lebih manusiawi untuk kita semua. lewat ke sini. Tiap hari ada yang nyapu nggak, ada yang nyapu nggak ada yang nyapu. Pertanyaannya, Pemprov punya petugas nggak di jalan provinsi ini? Ada nggak? Ada. Pemkot Angin berhembus pelan, seolah menguatkan suasana. Di momen itu, terlihat jelas bahwa perubahan besar kadang dimulai dari hal sederhana, dari kepedulian, dan dari keberanian untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama. udah jalan belum Bu anak-anak Bu? Kita nunggu di dalam. Dicek, ini supirnya kemana ini cek, dicek. Cari supirnya kemana? Cari. Dia supirnya kemana? Hah? Kunaon dari mobil? Diparkir di dia. Rusak kumaha? Hah? Di mana? Di warga kita. Di mana? Terus ditarik ke mana? Kami toha. Oh. Aduh, Pak. Kunaon diparkir di dia? Kan jadi macet. Hanya nak runtahnya di mana? Di warga, Pak. Di angkutan. Bapak dapat berapa upahnya? 1,5 juta sebulan. Muli ngangkut. Terus kemudian Bapak bagian ngangkut sampah 1,5 juta sebulan. Bensin dari mana? Saya sendiri, Pak. Bapak ke bagian sabaraha? Ya gitulah. Kebantu saya, Pak, warga. Kebantu warga gimana? Bapak tinggal di mana? Di sini, Pak. Bapak kebeli beras nggak? Alhamdulillah, ciri-ciri kita masih. Dari mana Bapak beli beras? Ya, Nih, setengah, ya. Bapak kan 1,5 juta sebulan digaji oleh warga. Ya. Bensin dari Bapak. Ya. Mobil punya Bapak. Ya, Pak. Walah, Kredit, Pak. cicilan sabaraha mobil? Cicilannya 4.800.000, Pak. Coba sini Bapak sini dengan saya ngomong deh. Gitu. Kalau saya kasih tugas Bapak kayak gini aja lah. Bapak tugasnya. Ya, Bu. Hah? Bapak tugasnya jadi penyapu sampah di sini. Siap, Pak. Set. Hah? Dengan senang hati, Pak. Mobilnya kita pakai Boleh, Pak. untuk ngangkut sampah juga. Boleh. Oke. Oke, Pak.
terima kasih banyak Pak. Tapi harus benar kerjanya. Iya, siap. Bapak gajinya 4.200.000. Alhamdulillah Allah tidak kembali ke sini. Plus ngangkut mobil itu panggil pangkosnya sini, panggil. Nah. Pak Udo, Pak Agung sini. Iya. Ini rumah pribadi, Pak? Ya? Wisma. Oh, Wisma. Pak Agung, nih si Bapak ini teh purah ngangkutan sampah. Per RT gajinya 1,5 juta. Sebulan 3 juta. BBM dari dia. Cicilan mobil 4.800.000. Lior si Bapak Yuma. Ada yang kena ke. Jadi begini nih Bapak, oleh Bapak, udah minta KTP-nya. Suruh dia menjadi penanggung jawab kebersihan di sini. Geus teu kudu parkiran. Mending kene jadi tukang sapu. Ya. Ya? Ya siap. Nah, mobilnya bisa dipakai, jadi bisa nyupir. Oh, mana KTP? Udah ambil dulu Pak. Di mana ngambilnya? Oh, di depan. Bagus. Ya, Pak. Awas. Ayah tukang las motongna, dia potong aja, bongkar supaya tidak menyulitkan kebersihan. Akibat dipagar tidak ada yang nyapu. Diangkat teh, simpen aja di agak workshop kan, nanti dibuatkan untuk pagar baru, bisa kan dipotong, kalau dipotong.